Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Emilia. Dan kali ini kita akan belajar tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Yuk, semuanya siap-siap ya. Penampakan alam adalah sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau di alam. Menurut prosesnya, penampakan alam terjadi secara alami dan ada juga yang secara buatan. Penampakan alami meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. Daratan terdiri dari apa saja? Daratan terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, bukit, pantai, dan lain-lain. Sedangkan wilayah perairan terdiri dari sungai, danau, rawa, selat, teluk, palung, laut, samudra, dan lain-lain. Yuk, sekarang kita bahas satu persatu. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk pemukiman dan pusat kegiatan masyarakat, pertanian, perkebunan, serta lahan peternakan. Berikut ini adalah contoh gambar dari dataran rendah. Contoh dataran rendah: dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiun. Yang selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Ini adalah contoh gambar dari dataran tinggi. Contoh dataran tinggi. Ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang di Jawa Timur, dan dataran tinggi Puncak di Bogor. Gunung. Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contoh gunung. Ini adalah gambar gunung. Ini adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Yang kedua ada Gunung Agung di Bali. Dan ini adalah gunung tertinggi di Indonesia, yakni Gunung Jayawijaya yang terletak di Papua. Puncak Gunung Jayawijaya selalu diselimuti oleh salju. Puncaknya disebut Puncak Jaya. Pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah yang lebih dari satu. Manfaat pegunungan yaitu untuk objek wisata, untuk perkebunan yakni teh, kopi, dan untuk tempat perlindungan hewan. Contoh pegunungan. Berikut ini adalah contoh gambar pegunungan Bukit Barisan yang ada di Sumatera dan juga pegunungan Meratus yang ada di Kalimantan. Pegunungan Barisan Sudirman di Papua. Ini adalah contoh gambarnya. Ke wilayah perairan, ini sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Contohnya adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas berfungsi untuk sarana transportasi.
Yang kedua ada Sungai Bengawan Solo, yakni di Jawa. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Jawa. Sungai ini berfungsi untuk irigasi. Yang selanjutnya adalah danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas, dikelilingi daratan. Menurut terjadinya ada dua macam danau, yakni danau alami yang terjadi secara alami dan danau buatan atau waduk, dibuat dengan membendung aliran sungai. Berikut ini adalah contoh Danau Toba di Sumatera. Ini adalah danau yang terbentuk secara alami. Dan yang kedua adalah Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri di Jawa Tengah. Ini merupakan contoh dari danau buatan. Lalu selanjutnya ada selat. Selat merupakan perairan sempit di antara dua pulau yang saling berdekatan. Ini adalah contoh gambar selat, yakni Selat Sunda. Yang selanjutnya adalah teluk. Teluk merupakan bagian laut yang menyempit dan menjorok ke darat. Ini adalah contoh gambar teluk. Manfaat teluk yakni untuk pelabuhan, untuk objek wisata, dan untuk budidaya ikan. Ini adalah gambar Teluk Tomini di Sulawesi. Dan berikutnya adalah tanjung. Tanjung merupakan bagian daratan yang menjorok ke lautan. Manfaat tanjung yakni untuk sumber mata pencaharian dan sebagai objek wisata. Ini adalah gambar Tanjung Benoa yang ada di Bali. Sekarang kita akan bahas tentang kenampakan buatan. Kenampakan buatan yakni kenampakan yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah pelabuhan, bandara dan kawasan industri, serta perkebunan dan lain-lain. Yang pertama kita bahas tentang pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat berhenti atau berlabuhnya kapal laut. Jumlahnya banyak karena negara kita adalah negara kepulauan. Contohnya adalah Pelabuhan Teluk Bayur di Medan, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Yang berikutnya ada bandara. Bandara merupakan tempat berhentinya pesawat terbang. Contoh bandara adalah Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Polonia di Medan, dan Bandara Ngurah Rai di Denpasar, serta Bandara Juanda di Surabaya. Yang selanjutnya ada kawasan industri. Kawasan industri merupakan lingkungan buatan untuk usaha industri. Contohnya pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, pabrik semen Gresik di Jawa Timur, dan pabrik besi baja Krakatau Steel di Cilegon, Jawa Barat. Yang selanjutnya adalah perkebunan. Perkebunan merupakan lingkungan buatan untuk usaha berkebun. Contoh perkebunan yakni Perkebunan Gunung Kawi dan Perkebunan Gunung Kelut, Jawa Timur, Perkebunan Kopi di Deli, dan Tapanuli di Sumatera Utara. Selanjutnya ada perkebunan kelapa sawit, teh, kina, coklat, dan lain-lain. Lingkungan buatan tentunya memiliki dampak. Dampak lingkungan buatan yakni baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan ekonomi, dan sebagai tempat mata pencaharian.
Yang selanjutnya memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya yakni berkurangnya lahan hutan dan pertanian, menimbulkan polusi air, tanah, dan udara, rusaknya alam dan lingkungan. Nah, maka dari itu kita patut bersyukur karena karunia Tuhan yang luar biasa, terutama untuk bangsa Indonesia yang memiliki kenampakan alam dan buatan yang luar biasa. Maka kita harus selalu menjaga dan menggunakannya dengan bijaksana, serta selalu melestarikan supaya digunakan sampai jangka waktu selamanya. Sekian materi dari Ibu, sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.